Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Waj'alna 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 min ahli barakatihi. Para hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Abu Syuhada rahimahullah. Alhamdulillah, kami telah diberi anugerah kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke Masjid Abu Syuhada ini dalam rangka salat berjamaah Maghrib. Karena itu patut kami syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami telah dimudahkan untuk melangkahkan kaki ke masjid. Sekaligus kisah intidar salat ba'da salat, menunggu salat Maghrib sampai salat Isya. Dan juga ada tambahan bonus, dan itu adalah berupa kita bisa beristiqomah. Mudah-mudahan semuanya akan dicatat sebuah ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak salawat kita senantiasa akan menjadi beliau dan mendapat syafaat nanti dalam akhirat alam. Itu syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Maghrib rahimahullah, pada malam Selasa ini mestinya malam Selasa yang kemarin Jumat diroling dengan semuanya di Haji Fakri Masali, karena kebetulan ada acara di rumah. Maaf ini biasa tapi tidak mewarnai waktunya, ada kebiasaan saja. Dari yang telah disampaikan oleh beliau tentang tahrimul dzulmi wal ardh bil madhalim, yaitu keharaman berbuat aniaya dan perintah untuk mengembalikan haknya. Pada hadis yang kemarin telah disampaikan, ya 3 hadis tentu saja. Beliau di hadis sampai dengan hadis yang ke-8 ini, atau hadis yang ke-210 dalam kitab Riyadhus Shalihin dari muallif kita Syekh Imam An-Nawawi. Beliau ini karena menekuni beberapa kitab dan menjadi pengarang dan muallif sampai tidak menyempatkan diri untuk keluarganya. An-Nawawi Zakari. Hadirin jamaah salat Maghrib rahimahullah, pada malam ini kami akan melanjutkan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah ridha padanya, dari baginda Nabi, beliau bersabda, man kana indahu madlamatun, atau ada juga menyatakan madlamatun di akhihi, barang siapa yang ada di sisinya
itu adalah bekas-bekas kezaliman, artinya kezaliman yang masih tercatat di akhihi terhadap saudaranya, min irdihi aw min syai'in, dari kehormatannya atau jati dirinya, harga dirinya, atau dari sesuatu yang lain dari harga dirinya, dari hartanya dan sebagainya. Falyatahallalhu minhu al-yawma, maka hendaknya kamu meminta kehalalnya. Artinya diminta kehalalnya dengan mohon maaf dan lain sebagainya dari orang yang dianiaya al-yawma, seketika itu, pada hari ini juga. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum tidak adanya dinar dan juga dirham. Artinya sebelum tidak berlakunya atau tidak adanya lagi dinar dan dirham atau uang lah. Artinya pada hari kiamat sudah tidak berlaku lagi. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlumatihi, ketika ada kebaikan orang yang menyaya, maka akan diambil dari orang yang mulia tersebut menurut kadar kezaliman yang dilakukan. Wa idza lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alayhi, maka ketika sudah tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang yang menganiaya, maka akan diambil dari kejelekan-kejelekan orang yang menganiaya, kemudian dibebankan kepada orang yang menganiaya. Rawahul Bukhari. Hadirin jemaah salat Maghrib rahimakumullah, orang yang menyimpan kezaliman terhadap seseorang, dicatat kezaliman itu terhadap seseorang yang telah dianiaya, baik itu dengan dolim, aniaya terhadap harga dirinya, nama baiknya, kehormatannya, secara langsung maupun tidak langsung, dibully umpamanya luar biasa, apalagi sampai dianiaya, kehormatannya saja hati dirinya itu diganggu atau dinodai oleh orang yang beraniaya. Ini segera meminta kehalalannya seketika, jangan ditunda. Begitu juga yang lain. Kan biasa orang kadang-kadang sengaja itu dilakukan untuk menodai nama baik temannya, saudaranya dengan segala macam cara, sehingga bisa menyakiti perasaannya orang tersebut, apalagi sampai menghilangkan haknya seperti hartanya dan sebagainya. Itu kalau tidak segera minta kehalalannya, artinya Rasulullah segera mengharapkan kepada orang tersebut untuk segera minta kehalalannya, untuk segera minta maaf, jangan sampai ditunda sampai nanti pada hari kiamat, baik itu kiamat sughra, kiamat kubra, apalagi kiamat sughra itu begitu meninggal kan sudah mati, kiamat sughra sudah alam barzakh, sudah tidak ada berlaku lagi dinar maupun harta, apalagi pada hari kiamat. Sebab secuil dari penganiayaan tersebut nanti akan diminta pertanggungjawabannya, bahkan juga akan nanti istilahnya dikisos. Ini orang yang sengaja melakukan penganiayaan dengan menodai kehormatannya, apalagi sampai mengambil hak-hak dari hartanya dengan sengaja, dengan merampas dan lain sebagainya.
itu kalau tidak segera minta keadaannya, itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara in kana lahu 'amalun shalih. Apabila yang itu sudah banyak menyimpan poin-poin kebaikan dari sholat, dari puasa, zakat dan lain sebagainya sudah tersimpan nanti pada alam akhirat, tetapi masih ada bekas-bekas penganiayaan yang belum dihalalkan oleh orang yang dianiaya, maka ini disebutkan dalam hadis ukhidha minhu biqadari madlumatihi, maka diambil kebaikan yang telah dicatat dalam poin-poin kebaikan itu. Belum kadar kedolimannya. Misalnya sekali ini sudah masuk surga mestinya oleh malaikat, tapi sebagian itu masih tersisa bentuknya kepada temannya, itu masih lapor. Jangan dulu malaikat masuk surga itu, walaupun sudah banyak amalnya, itu masih belum menghalalkan dosanya atau yang bisa menyakitkan hati pada saat itu belum saya maafkan. Jadi kurangi. Ada lagi satu yang lain misalnya bentuk yang lain yang untuk menyayangi kepada orang tersebut, ya dikurangi lagi. Ada lagi yang minta belum itu minta maaf dan belum kembalikan hak saya, wahai Allah, wahai malaikat, dikurangi lagi. Sehingga kalau sudah dikurangi semua sampai habis semua amal kebaikan yang kamu peroleh dari sholat, puasa, zakat dan lainnya, naik memang kemudian nanti di wa illam yakul lahu hasanatun, ketika sudah tidak ada lagi kebaikan maka sudah dikuras habis untuk diserahkan kepada orang yang dianiaya. Ukhidha min sayyiati sahibihi, maka kejelekan dan dosa yang dimiliki orang itu akan diambilkan untuk diserahkan juga atau dialihkan kepada orang yang menganiaya. Mula tanda artinya pencerahan sekali, maka terusan hamba yang dianiaya itu orangnya itu akan diambilkan untuk diserahkan kepada orang yang menganiaya. Ini fa'umila alaihi, bukan kepadanya. Ini hampir sama dan serupa dengan hadis belakangan ini yang disebut dengan atadruna manil muflis. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Bukan bangkrut. Sudah kadang banyak amal yang diperoleh dengan hasil puasa, sholat maupun zakatnya, tetapi masih menyakiti kehormatan orang lain, kemudian tidak bisa menghalalkan, tidak minta segera maaf darinya orang yang dianiaya. Ketika sudah ditimbang, ditakar dan dikuras diberikan habis, maka kemudian dosa yang dianiaya itu diambil, diserahkan kepada orangnya. Kemudian disebutkan kalau sudah habis, macamnya kata orang Madura, dia hendaknya hendas, mampu berde seolia, hendaknya lokat, hendaknya tinggi lokat, malah dibebani dengan dosa-dosa orang lain yang dianiaya. Itu pentingnya saling memaafkan untuk saling memahalkan. Karena itu budaya halal bihalal yang dilahirkan oleh Hadratul Syekh Kiai Johar Hasbullah di NU, itu yang sudah berbudaya, itu sangat penting untuk kita halalkan untuk saling memaafkan. Yang itu ada perbedaan pendapat ketika memang harus takut menyebutkan untuk kesalahan untuk disampaikan. Sebagaimana Imam Syafi'i, kita juga mengacu pada Imam Maliki, tiada apa-apa yang penting dimaafkan untuk tidak disebutkan daripada bahaya. Ini lebih baik itu disebutkan kesalahan apa yang telah dilakukan untuk meminta maafkan kepada orang yang menganiaya. Hadirin jamaah salat Idul salat Maulid rahimahullah, ada sebuah kisah yang substansinya itu adalah ini kata-kata pidato Rasulullah, pidato. Kalau memangkan pidato di depan sahabat yang punya dosa segera minta keadaan yang ditunggu. Ini ada sebuah kisah yang sudah masyhur itu, namanya Uqasah bin Mishhan. Walaupun sebagian ada orang menyatakan itu ada riwayat yang maudhu,
kami tidak merusakan seperti hadis maut dan taibnya, tidak. Cuma substansinya ketika sudah punya salah aniaya orang lain, segera berupaya untuk dihalalkan. Itu ada. Itu yang begitu kisahnya. Allah alam, tapi kami bicara substansinya. Ketika Rasulullah itu, insyaallah Bapak sudah sering mendengar ya. Ketika Rasulullah sudah menjelang hayatnya, sudah sakit-sakitnya di Papua, di sebuah masjid, hadir imam di sebuah masjid. Setelah itu beliau berkhutbah di depan para sahabat yang hadir pada saat itu. Wahai semua sahabat, barangkali ada di antara sahabat yang pernah kami aniaya, baik sengaja maupun tak sengaja, segera lakukan qisas hari ini di depan saya. Insyaallah sama dengan namanya Mubas bin Mishan al-Asadi Barabi. Di saat itu para sahabat karena melihat Rasulullah pada sudah dalam keadaan sakit, ketika ditawarkan seperti itu, kok masih ada di antara sahabat yang muncul berdiri, Mubas, saya Rasulullah begitu. Saya Rasulullah. Sahabat Abu Bakar, Umar kaget begitu. Oh ya, silakan Mubasah, sampaikan apa kesalahan saya yang pernah kami lakukan. Begini Rasulullah katanya juga. Ketika Rasulullah akan perang Badar dan pada saat itu sedang mengemudikan untanya, karena untanya kurang melaju dengan kencang, akhirnya Rasulullah mengambil sebuah kayu kecil atau cemetilan begitu, maksudnya untuk memacu untanya, tetapi kena iparnya pada saya, wahai Rasulullah, saya sakit. Oh gitu ya, maka saya silakan, kalau begitu yang menjadi sakitmu kepada saya, silakan lakukan pembalasan kepada saya sekarang. Ya tentu sahabatnya kok tak sampai hati, kok tega niat, kok kasar. Rasulullah sakit kok masih mau dibalas. Wahai Mukasah, kalau kamu ingin balas baginda Rasul, sebaiknya saya saja yang balas. Wahai Mukasah, saya kata Abu Bakar, Umar pun juga demikian. Lebih saya, anakku juga, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan Husain, baik. Kami, saya saja, wahai Mukasah, jangan baginda Rasul, benar-benar Tuhan kami. Akhirnya apa? Rasulullah sudahlah beritahu salam Abu Bakar, tahu salam Hasan bin Husain, biarkan ini urusan saya dengan Mukasah. Rasulullah ketika anjuran itu kena pada saya yang menyakitkan ini, posisi saya dalam keadaan tidak berbaju, buka bajunya Rasulullah. Ketika itu dibuka baju Rasulullah, ternyata dilempar namanya cemetinya, kayunya, Mukasah langsung mencium Rasulullah itu dalam surga. Karena kami ingin badan saya bersentuhan dengan baginda wahai Rasulullah itu. Dan saya tidak bicara masalah ininya ya, karena ini ada yang menyatakan ada yang cuma membicarakan substansinya, bahwa Rasulullah mewanti-wanti agar orang yang menganiaya kepada saudaranya, baik yang menyangkut nama baik dirinya, kehormatannya, hartanya dan sebagainya, segera berupaya untuk menghalalkan, jangan sampai ditunda, apalagi sampai pada hari kiamat. Sebab nanti akibatnya yang demikian akan menguras poin-poin kebaikan yang dilakukan di selama di alam dunia ini. Jadi pentingnya saling memaafkan untuk tidak terima. Kemudian pada hadis berikutnya, hadis yang ke-9, wa an Abdullah bin Umar bin al-As radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar bin Amr al-As, kalau kaya, kalau masih makanya kan masih radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah ridha kepada Abdullah dan Ibnu Umar bin As dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Hadis muttafaq alaih. Ini masyhur, sudah banyak orang yang hafal. Orang Islam, artinya dalam kitab dari Falihin,
Caranya ini al-muslimu artinya orang Islam yang betul-betul sempurna Islamnya, yaitu orang muslim yang bisa selamat, bisa menahan diri dari bahaya lisannya dan tangannya. Orang Islam akan sempurna keislamannya apabila meminimalisir, mengurangi, apalagi mampu menahan dari bahaya lisan dan tangannya yang bisa menyakiti orang lain dan bisa menodai kehormatan orang lain. Bahkan lidah itu lebih tajam dari pedang. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu kadang lebih keras, tajam daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan paling hanya satu orang yang mati. Tapi ketika lidah tak terkendalikan, ini bukan hanya satu orang, dua orang, tiga orang, apalagi menjadi provokator itu, menjadi beberapa orang itu saling menghajar, saling membunuh gara-gara adalah provokator misalnya. Ini gara-gara lidah yang tak bertulang ini, tak mampu mengendalikan, sehingga itu akan lebih bahaya daripada tajamnya pedang. Sekarang secara langsung lisan sudah mulai banyak ditinggalkan, paling tidak melalui media sosial dengan provokator, penyebaran berita-berita yang menimbulkan rasa sakit orang lain, bahkan sengaja dengan audio-audio yang menyakitkan orang lain dan kehormatannya. Itu termasuk bagian dari menjaga lisannya, wayadihi dan tangannya. Tekan hati, misalnya kalau maunya hanya untuk membuli orang atau menyakiti orang lain. Bahkan kadang-kadang dengan adanya hasil kemudian itu bisa bisa mengganggu, bisa mengurangi upaya-upaya bisnisnya. Kadang-kadang itu di rumah itu, di warung itu banyak pengasuh babunya yang diulang, diviralkan. Artinya banyak orang yang mendengar berita itu ambil disitulah. Gara-gara ini provokator kadang bukan hanya harga dirinya, sampai ladang-ladang bisnisnya atau ekonominya itu menjadi berkurang, bahkan menjadi tidak laku gara-gara provokasi macam itu. Untung masih ada sebuah jangan percaya kepada berita, paling tidak harus klarifikasi dulu apa benar atau tidak. Alhamdulillah sekarang kemajuan, saya baca di media sosial itu ada berita itu yang masih meragukan, masih tanya apa benar ini, itu masih untung daripada langsung menerima begitu saja akan berita-berita yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Sebab bisa jadi itu akan bisa menodai kehormatan orang lain. Ini jangankan orang itu memang berbuat, tidak berbuat, jangan orang itu tidak berbuat, apalagi berbuat, tidak berbuat pun juga ini kadang-kadang ini sering dilakukan oleh orang lain. Apalagi itu akan terbuka. Jadi dikurusnya amal kepada orang yang ditolimi itu kan tolim, itu kan sudah banyak itu. Orang tidak berbuat dibully dengan luar biasa, diprovokasi luar biasa. Ini luar biasa. Berbuat pun juga itu tidak boleh, apalagi tidak berbuat. Jadi lisan dan tangannya. Jadi kalau bisa dikurangi seperti itu, maka tentu akan dapat menyempurnakan nilai-nilai keislamannya. Akan semakin sempurna Islamnya kalau kita bisa selamat dari jaga lisan dan menjaga tangan, bahaya lisan. Lidah itu tidak bertulang. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut dengan muhajir, orang yang hijrah, yaitu orang yang berhijrah dari apa yang Allah larang. Ini muhajir masa kini. Kalau muhajir di awal Muharram kan masih Muharram, betul-betul hijrah,
tidak hanya sekedar hijrah dari keterkungkungan, dari keterikatan dakwah dan misi Rasulullah di Mekah menghadapi upaya atau serangan kaum kafir Quraisy di Mekah, tapi justru lebih daripada itu Rasulullah berhijrah itu berpindah dari Mekah menuju tempat lain, yaitu Madinah atau Yastrib, dulu ke kota Madinah bersama kaum Muhajirin. Dan itu hijrah pada masa Rasulullah dengan kaum Muhajirin. Sekarang tidak lagi seperti itu, hanya satu kali hijrah. Oleh karena itu maka hijrah masa kini adalah hijrah dari yang tidak baik kepada yang baik, dari biasa berbuat dosa dan kepada berbuat yang hak, yang batil. Biasa tidak berizin berbuat kepada ibu-ibu, itu berubah. Biasa sering ngomong-ngomong menjelekan orang lain, apalagi menghina, hijrahlah begitu. Jadi orang yang muhajir itu yang berhijrah dari yang tidak baik kepada kebaikan. Ini namanya hijrah masa kini, bukan lagi hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dan secara kebetulan ini ada relevansinya dengan masa Agustus, proklamasi kemerdekaan. Ini sama-sama rupanya sama-sama keluar dari belenggu gangguan dakwah di kota Makkah saat itu sebelum Fathu Makkah ke Madinah. Merdeka juga keluar dari belenggu penjajahan yang telah belenggu penjajahan yang telah tidak memberikan lagi sebagai negara yang berdaulat dan bermartabat. Jadi ini keluar dari situ juga sama artinya. Jadi kalau dulu hanya satu kali 17 Agustus, maka sekarang sebagai warga negara Indonesia ini juga segera keluar dari keterkungkungan, dari belenggu hawa nafsu, terutama hawa nafsu yang ingin menghancurkan masa depan bangsa seperti keterlibatan dalam narkoba dan lain sebagainya. Sebagai muslim kita hijrah dari yang hak, yang baik kepada yang salah, kepada yang benar, dari yang batil kepada yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau kurang paham bulan-bulan Hijriah, jadi segera difahami atau perlu dihafalkan dan apa, terutama untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Tentang ini kan sekarang kan Muharram, orang Madura bilang sorah, orang lebih banyak kenal sorah Safar daripada Muharram. Orang berapa menit? Semenit. Hah? Semenit. Berapa Semenit. Itu ada yang tren di anak-anak usia PAUD masyhur ini. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab Sa'ban, Ramadan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama dua belas bulan Islam. Itu kan bagus itu untuk menghafalkan. Daripada Safar, Safar, Mullah, Safar, Awal, Lahir, Cebrem, Basah, Sabar. Takimpe, berarti takimpe ini mana? Takimpe itu hijau ini bagus. Raja itu seperti itu dibolehkan nanti supaya tahu lah itu muhajir, hijrah. Nah sekarang kaitannya dengan masa ini hijrah dari jalan yang tidak baik, yang kurang sempurna menjadi sempurna. Maka momentum Agustus untuk kita merdeka dari belenggu kebiasaan yang tidak baik kepada yang baik, kebiasaan yang mungkar kepada yang hak, kepada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 menit ke depan mari kita lanjutkan ini satu lagi hadis. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana ala thaqalin
bin Amr. Mudah-mudahan Allah ridha kepada Abdullah bin Amr bin As bahwa ada seorang laki-laki dari Rasulullah itu, pada masa Rasulullah, dia itu ada sikolan Nabi, sahabat Nabi ya, yang dipercaya mengurusi beban berat bagi Rasul. Punya kepercayaan tapi apa ya, beban-beban anggap dapurnya Rasulullah karena berat itu rupanya. Yuqalu lahu Kirkira, disebutkan namanya oleh Rasul itu adalah Kirkira, ya Kirkira atau Karkara. Maka maka kemudian Kirkira tersebut meninggal menurut sahabat karena kepercayaan Rasulullah, ya, karena kepercayaan Rasulullah itu oleh sahabat itu karena kena unsur dianggap sebagai mati syahid, mati syuhada. Percayaannya yang menginventarisir bekal Rasulullah itu adalah pikiran. Tetapi bagaimana Rasulullah menyebutkan? Faqala Rasulullah huwa finnar. Rasulullah menjawab itu dia kira dalam neraka. Kaget sahabat, fadhahabu yang duruna ilaihi. Maka sahabat itu pergi ke tempat itu, olah TKP, lokasi tempat Iqra meninggal itu. Yang duruna ilaihi, memperhatikan secara seksama ya tempat kejadian perkara, melihat langsunglah kira-kira. Fawajatu, maka beliau sahabat-sahabat semua itu mendapatkan aba'atan berbuatlah sebuah apa ini? mantel yang mewah yang dia simpan. Artinya dia punya kepercayaan, tapi oleh kira-kira itu ada sebagian yang disembunyikan berupa mantel hasil harta rampasan itu namanya. Mantel yang kaya kalau dingin ya hangat, kalau panas dingin. Kira-kira di mana itu dibukakan ada jualan mantel yang kaya, yang mewah itu. Yang panas, dijelap lebih panas. Dan itu dinyatakan oleh Rasulullah walaupun kepercayaan baginda Rasul, tapi pada satu saat dia menyempatkan diri untuk menyimpan sebagian dari bekal Rasulullah tanpa diberitahu kepada baginda Nabi untuk dibagi-bagikan. Apa istilah waktu kesini? Soleh menyamai. Apa punya kepercayaan dengan pas sebagian satu ada kepercayaan atau diburu beberapa korban sebagai panitia misalnya sebagai itu menyisikan ada mereka harus sebagian pemahaman atau dukungan itu atau apa sengaja menyimpan yang dia lakukan. Sahabat meninggal ketika meninggal suatu itu karena kepercayaan Rasul. Ternyata Rasul tidak, karena ada sebagian yang dia harus masukkan neraka. Ya Allah alam itu bukan neraka untuk selamanya karena tidak kholidina fiha. Mungkin sebagai sanksi masuk neraka akibat ulahnya menyimpan itu yang tidak diberitahu. Apa istilahnya itu ya? Kenapa istilahnya? Tak, itu ya menyembunyikanlah begitulah. Soleh istilahnya. Jadi disembunyikan sengaja itu tadi beritahukan yang semuanya yang nampak kelihatan, yang lainnya bisa disembunyikan gitu. Nah persoalan itu kan oleh Rasulullah kan tidak diketahui karena Rasulullah itu Nabi. Jadi ketika sahabat itu kaget melihat seorang yang mati itu keberadaan Rasulullah oleh Rasulullah disebut masuk neraka. Akhirnya dia ketika ternyata ada mantelnya, dan mantelnya itu gara-gara tidak disampaikan secara benar, tidak disampaikan secara terbuka dan fair. Akhirnya itu yang menjadi noda dirinya untuk bisa masuk neraka. Jadi ini ada beban sedikit yang perlu dilakukan. Jadi ini ada bahkan saya lihat di toko-toko itu banyak keluar seperti itu. Ada kepercayaan kasir misalnya perjamuan. Kemudian tinggal pergi oleh yang memiliki toko. Tahu-tahu setelah dihitung-hitung kalau kasih mengalami kerugian. Hitung punya itu ternyata dibanding kesempatan yang diberikan kepada orang tersebut ada
peluang untuk melakukan ketidakjujuran itu. Hanya bisa merugikan. Ada banyak di outkan oleh. Nah, begitu juga. Jadi saking bahayanya bentuk kekejaman, ketidakjujuran yang menodai nama baik dirinya maupun kehormatannya, ini akan menjadi bumerang bagi kami yang sudah memiliki poin kebaikan. Nanti pada akhirat akan menjadi berkurang gara-gara kita punya bentuk aniaya yang tercatat dan belum dimaafkan dan diharapkan oleh yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan rahmat kepada kita bersama sehingga kita bisa terbebas dari dosa-dosa yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dosa-dosa yang dikibarkan dengan bentuk penganiayaan kepada sesama manusia, sehingga betul-betul non di depan Allah dan non juga di depan sesama manusia. Pada akhirnya kita akan menuju di dunia wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.